Novel 9 Matahari, Bab 641. Balas dendam terhadap Raja Iblis Aoyue. Apakah Anda tahu bahwa masing-masing dari tiga Raja Iblis dari klan monster kuno adalah kekuatan pembentuk dewa? Dengan segala hormat, dengan kekuatan Anda saat ini, Raja Iblis Aoyue dapat bernapas lega. Itu juga bisa mengejutkanmu sampai mati. Kata pendeta Taois itu, tidak apa-apa untuk menjadi dunia yang membentuk dewa. Ye Yunfei tersenyum tipis. Ye Yunfei yakin bahwa dengan kecepatan kultivasinya sendiri, dia akan dapat membunuh alam pembentuk dewa dalam waktu singkat. Alam pemahat roh bukan apa-apa. Datun Taois menatap Ye Yunfei, seolah melihat monster. Kemana kita akan pergi sekarang? Ye Yunfei tidak ingin terlibat dengan kepala Tao, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Tentu saja, pergi ke bintang Xuan Huang. Meskipun ada banyak bintang dan benua di medan bintang Xuan Huang, bintang Xuan Huang adalah intinya. Di atas bintang Xuan Huang, ada aura yang kaya dan hukum suara. Itu adalah bintang yang paling cocok di medan bintang Xuan Huang. Xuan Huang di bidang bintang, markas besar sebagian besar sekte besar berada di bintang Xuan Huang. Saya dulunya adalah putra suci sekte di hutan belantara utara bintang Xuan Huang. Sekarang, mari kita kembali ke sekte saya dan menetap. Petik 2, kata Dazen, kata Long. Lalu kapan kita akan memasuki tanah kejatuhan Tuhan? Tanya Ye Yunfei. Tidak perlu terburu-buru. Saya perkirakan tanah jatuh dewa tidak akan dibuka sampai setengah tahun yang lalu. Selain itu, jika Anda ingin memasuki tanah jatuh dewa, Anda harus bergabung dengan faksi besar dan mendapatkan kualifikasi yang sesuai sebelum Anda dapat memasuki tanah jatuh dewa. Kata Datun, kata Long. Hah? Ye Yunfei mengerutkan kening. Jangan khawatir, saya sudah merencanakannya. Pertama-tama kita harus masuk ke Akademi Tiandao. Selama Anda menjadi siswa elit Akademi Tiandao, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah kejatuhan dewa. Petik 2, kata pendeta Tao, Akademi Tiandao. Bukankah ini berarti aku masih harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memperjuangkan kualifikasi memasuki tanah jatuh dewa? Anda tidak mengatakan itu di awal. Apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda memiliki cara untuk membantu saya mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tanah kejatuhan dewa. Petik 2, Ye Yunfei menatap Taois dengan mata tajam, dan bertanya, Ahem, jangan khawatir. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tanah meteor dewa. Selain itu, saya pikir, meskipun bukan untuk tanah para dewa, Anda pasti akan tertarik untuk pergi ke Akademi Tiandao untuk melihatnya. Karena, Master Pelindung keluar dari Akademi Tiandao. Dia adalah siswa elit Akademi Tiandao saat itu. Petik 2, Pendeta Tao dari Bumi Besar berkata, Penjaga Tao, apakah Anda keluar dari Akademi Tiandao? Petik 2, Ye Yunfei sangat terkejut saat mendengar kata-kata Pendeta Taois itu. Benar, Penjaga Tao memang seorang siswa elit Akademi Tiandao, dan konon dia sangat dihargai oleh manajemen senior Akademi Tiandao dan fokus pada pelatihan. Kemudian, untuk beberapa alasan, dia memasuki benua langit yang mendalam, dan menjadi orang nomor 1 di benua langit yang mendalam, memimpin para prajurit di benua langit yang mendalam, dan berhasil mengalahkan invasi tentara klan monster kuno. Petik 2, kata Kepala Tao, Pelindung, apakah dia mati atau hidup sekarang? Ye Yunfei bertanya. Saat itu, Pelindung Dao memimpin para prajurit dari benua langit yang mendalam untuk mengalahkan invasi klan monster kuno, dan mendirikan Akademi Pelindung Dao. Belakangan, wali itu menghilang. Hanya tiruan dari kekuatan jiwa yang tersisa di prasasti Tao. Apakah guru Taois hidup atau mati? Bahkan pejabat senior dari Universitas Taois tidak tahu. Bagaimana saya tahu? Datun Tao, itu menggelengkan kepalanya. Akankah Master Guardian kembali ke Akademi Tiandao? Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Klan monster kuno juga telah memikirkan masalah ini. Klan monster kuno telah mengirim orang ke Akademi Dao Surgawi berkali-kali untuk meminta Akademi Dao Surgawi untuk menyerahkan Master Taois. Namun, Dekan Akademi Dao Surgawi juga seorang Master dari alam pembentuk dewa. Keluarga tidak dapat melakukan apapun untuk Akademi Dao Surgawi. Kata Pendeta Tao, dalam hal ini, aku benar-benar ingin pergi ke Akademi Tiandao. Ye Yunfei mengangguk. Master Hudao adalah pendiri Akademi Dao Hudao dan pahlawan benua langit yang mendalam. Ye Yunfei juga ingin tahu apakah dia hidup atau mati. Jika kamu ingin bergabung dengan Akademi Tiandao, ada dua cara.
Yang pertama adalah Akademi Tiandao akan merekrut siswa secara terbuka setiap 10 tahun, dan mereka yang lulus penilaian yang sesuai dapat bergabung. Kedua, Akademi Tiandao adalah akademi seni bela diri milik wilayah hutan belantara utara. Guru-guru hebat di wilayah hutan belantara utara dapat merekomendasikan siswa elit dalam pengajaran untuk bergabung dengan Akademi Tiandao kapan saja. Saya adalah putra suci dari Sekte Houtu di Muzu di hutan belantara utara, dan tuan saya adalah tetua tertinggi dari Sekte Houtu. Saya meminta master saya untuk merekomendasikan kami berdua untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Tiandao. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kita berdua, kita pasti bisa masuk Akademi Tiandao. Petik 2, kata kepala Tao, itu bagus. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, pesawat luar angkasa sedang terbang di langit berbintang yang luas. Ini adalah pesawat ruang angkasa besar dengan struktur yang sangat stabil. Karena terbang di langit berbintang kosmik akan menghadapi berbagai bahaya kapan saja, seperti badai antariksa, guntur hampa, dan beberapa monster langit berbintang. Setelah kelahiran kembali, Ye Yunfei telah tinggal di Profound Sky Continent, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke alam semesta dan langit berbintang. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa melintasi langit berbintang. Anda harus mencapai alam Yuanhun sebelum Anda awalnya dapat memasuki langit berbintang dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk melintasi langit berbintang. Saat ini, sepotong berita dengan cepat menyebar di Xuanhuang Starfield. Ye Yunfei dari Profound Sky Continent telah keluar dari Profound Sky Continent dan datang ke Xuanhuang Star Region. Begitu berita itu menyebar, itu langsung menimbulkan sensasi kecil. Beberapa waktu yang lalu, lebih dari 5.000 Dongtian Realm memasuki benua langit yang mendalam, tetapi akibatnya, mereka semua mati di dalam dan tidak ada yang keluar. Masalah ini telah lama menyebar di Xuanhuang Starfield. Semua orang tahu bahwa itu adalah seorang anak laki-laki bernama Ye Yunfei di Profound Sky Continent yang membunuh lebih dari 5.000 Dongtian Realms. Sekarang, Ye Yunfei ini telah datang ke Xuanhuang Starfield. Untuk sementara, banyak orang membahas masalah ini. Terutama lebih dari 5.000 keluarga dan Master Realm Dongtian yang dibunuh oleh Ye Yunfei semuanya sangat marah. Temukan Ye Yunfei, balas dendam. Banyak keluarga dan sekte segera mengambil tindakan dan mengirim pasukan untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Segera kirim seseorang untuk menemukan Ye Yunfei, dan bawa kembali harta karun Sekte Tianji kami, Kanopi. Seorang tetua Sekte Tianji mengeluarkan perintah. Ye Yunfei ini, yang berani membunuh bawahan keluarga Wu saya, adalah kejahatan besar. Di markas keluarga Wu, Tuan Wu berkata dengan enteng. Tuan Wu, bawahan ini mengerti. Bawahan segera mengirim seseorang untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Petik 2, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan aura yang kuat berkata dengan suara hormat. Adegan yang sama terjadi di antara banyak sekte besar. Segera, orang-orang di seluruh wilayah bintang Xuanhuang mengejar keberadaan Ye Yunfei. Suatu hari kemudian, kami tiba di bintang Xuanhuang ke atas. Petik 2, pendeta Tao dari Datun tiba-tiba mengangkat semangatnya dan berkata, saya melihat di depan saya, sebuah bintang besar dan terang tergantung di tengah alam semesta ini. Di atas bintang, ada roh yang agung, dan mengelilingi bintang, lingkungan seperti air terjun dan hujan turun. Aturan jalan yang tak terlihat, meraung diam-diam, lebih dari itu, memadat dan terbentuk, berubah menjadi naga dan burung phoenix. Ya, itu benar-benar bintang kultivasi yang bagus. Ye Yunfei mengangguk. Pesawat ruang angkasa mulai turun dengan cepat, melewati lapisan-lapisan angin kosmik yang menakutkan. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa akhirnya memasuki bintang-bintang dan datang ke langit di atas bumi. Ini musuh di wilayah hutan belantara utara, markas besar Sekte Houtu, dan letaknya tidak jauh. Kata pendeta Tao itu. Sambil berbicara, dia mengendalikan pesawat luar angkasa dan terbang ke satu arah. Di bawah, pegunungan, sungai, dataran, dan kota adalah tanah yang makmur. Setelah sebagian besar hari, pesawat ruang angkasa akhirnya mendarat di depan pegunungan. Akhirnya pulang, Datun Taois berjalan keluar dari pesawat luar angkasa, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh semangat. Kemudian, pendeta Tao membawa Ye Yunfei ke gerbang gunung yang megah dan tinggi. Di gerbang gunung, ada 3 karakter besar terukir, Thick Earth Sect. Berhenti, ini adalah tempat penting dari Sekte Bumi Tebal,
tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Lebih dari selusin murid yang menjaga gerbang gunung berteriak untuk menghalangi jalan Ye Yunfei dan Taois. Apakah kamu berani menghentikan putra suci? Kepala terowongan melambaikan tangannya, dan sebuah medali emas terbang keluar. Apa, putra suci? Tapi, putra suci dari sekte Houtu kita adalah putra suci Ouyang. Selusin murid yang menjaga gerbang gunung semuanya menunjukkan keraguan. Mereka menemukan medali emas putra suci di depan dari mereka, yang tampaknya benar. Namun, putra suci dari sekte Houtu jelas adalah putra suci Ouyang. Pada saat ini, salah satu murid diam-diam mengeluarkan komunikasi giok dan mengirim pesan. Minggir segera, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata kepala Taois dengan dingin. Siapa itu? Membuat keributan di depan gerbang gunung sekte Houtuku. Tiba-tiba, seorang pria berbaju putih keluar dari dalam dan berteriak keras. Sekelompok murid mengelilingi pria berbaju putih itu. Ouyang Feng. Kepala terowongan memandangi pria berbaju putih dan menciutkan matanya. Oh, bukankah ini putra Dufan? Kamu telah hilang selama ratusan tahun. Kupikir kamu mati di luar, kata Ouyang Feng sambil mencibir. Mendengus, Ouyang Feng, tentu saja kamu ingin aku mati di luar, jadi tidak ada yang akan berdebat denganmu. Petik 2, kepala terowongan besar mendengus dingin. Oke, minggir, dan jangan menghalangi jalan anakku. Petik 2, kata pendeta Taois, dan berjalan ke gerbang gunung. Kamu adalah putra suci agama ini, kamu bisa masuk. Namun, asal-usul anak ini tidak diketahui, jadi dia tidak bisa masuk. Petik 2, Ouyang Feng menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berkata, Ouyang Feng, aku adalah anak Tuhan. Jika kamu membawa seorang teman kembali, kamu berani ikut campur. Ayo masuk. Petik 2, kepala Tao sangat marah, dan membawa Ye Yunfei ke gerbang gunung. Latar belakang orang ini tidak diketahui. Saya curiga dia bergabung dengan sekte Houtu saya dengan motif yang tidak murni. Datang dan bawa dia turun dan serahkan dia ke balai penegakan hukum untuk diinterogasi. Ouyang Feng melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Segera, para murid yang mengikuti Ouyang Feng mengepung Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 642. Semua murid ini memiliki kekuatan dari alam Dongtian, termasuk 4 alam, 5 alam, dan 6 alam Dongtian. Lebih dari selusin murid memandang Ye Yunfei dengan sinis dan mengepungnya. Wajah Ye Yunfei menjadi suram. Ouyang Feng, kau berani menyentuhnya? Daois sangat marah. Haha, Dufan, apakah kau masih berpikir kau adalah putra suci dari sekte Houtu kami? Jangan terlalu polos. Biarkan aku memberitahukan padamu yang sebenarnya. Kau sudah hilang selama ratusan tahun, dan posisimu sebagai putra suci sudah lama dicopot. Sekarang, aku adalah satu-satunya putra suci dari sekte Houtu. Posisi anak baptis selanjutnya tidak lain adalah milikku. Petik 2, Ouyang Feng melangkah maju, dan kekuatan spiritual yang kuat menghancurkan pemimpin Tao. Tahap tengah Xiaoxuan dan bom tubuh pemimpin Tao terguncang dan terlempar ke udara. Petik 2, Du Fan, aku tidak bisa mempercayainya. Setelah ratusan tahun, kekuatanmu masih berada di alam ke-10 gua. Itu terlalu memalukan. Beruntung, kau masih memiliki wajah. Kembali ke Houtu Jiaomu saja. Petik 2, Ouyang Feng tertawa dengan keras. Bawa anak ini, serahkan dia ke aula penegakan hukum, dan siksa dia. Petik 2, Ouyang Feng menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Boom! Selusin murid melepaskan paksaan spiritual mereka satu persatu, dan bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah, ingin menangkap seseorang. Mata Ye Yunfei menunjukkan cahaya dingin. Melihat ini, Ye Yunfei sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Diperkirakan pendeta Tao Datun dan Ouyang Feng ini sama-sama putra suci sekte Houtu di masa lalu, dan mereka adalah rival mematikan yang memperebutkan posisi pemimpin masa depan. Pemimpin Datun Tao telah hilang selama ratusan tahun. Jika tidak ada kecelakaan, Ouyang Feng harus menjadi pemimpin berikutnya. Namun, sekarang, pemimpin Datun Tao tiba-tiba kembali, dan siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya telah berubah lagi. Oleh karena itu, tentunya Ouyang Feng akan segera mengambil tindakan untuk menekan pemimpin Datun Tao tersebut. Ye Yunfei kembali mengikuti jalan Datun, dan Ouyang Feng mengambil Ye Yunfei terlebih dahulu.
Nah, ikat tanganmu dengan patuh. Selusin murid bergegas ke sisi Ye Yunfei, melihat bahwa Ye Yunfei tidak bergerak, berpikir bahwa Ye Yunfei ketakutan, dan tertawa menyeringai. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tangannya. Pak. Serangkaian tamparan terdengar terus-menerus. Lusinan murid itu, seolah disambar petir, semuanya terlempar keluar dan mendarat di tanah jauh sekali, kepala mereka bengkak seperti babi. Nah, siapapun yang berani menyakitiku, kamu mencari kematian. Ouyang Feng terkejut dan marah. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut dengan kekuatan tempur Ye Yunfei. Dengan satu gerakan, lebih dari selusin orang dari alam yang sama terlempar. Gemuruh, tekanan spiritual bergulir, terus-menerus, bergegas menuju Ye Yunfei. Tubuh fisik Ye Yunfei bergetar, dan tanpa mengubah ekspresinya, dia menghilangkan semua tekanan dari kekuatan spiritual. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, dia tidak akan takut sama sekali saat menghadapi paksaan spiritual di tahap tengah alam Xiaoxuan dan memanggil. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa Ouyang Feng. Ouyang Feng menjerit, mundur dengan keras, dan menatap Ye Yunfei dengan mata heran. Haha, bagus sekali. Kepala Tao itu tertawa. Nak, hari ini, aku akan membunuhmu. Ouyang Feng menjadi marah karena malu. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara keras di kepalanya, dan lingkaran-lingkaran cahaya kekuatan jiwa dilepaskan. Ternyata di lautan jiwanya, senjata ajaib kekuatan jiwa diaktifkan dan melindungi tubuh jiwanya. Ledakan, dua tombak perang perak muncul di tangannya, bersinar terang. Ini adalah dua perangkat Hong tingkat tinggi. Mata Ye Yunfei dingin, dan dia siap bergerak. Di tahap tengah Xiaoxuan dan Ye Yunfei tidak takut. Saat ini, Du Fan, kamu kembali. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus di Xingyi, seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan pendeta Tao, dan berkata dengan heran. Tuan, maaf membuatmu merindukanmu. Mata kepala Taois memerah ketika dia melihat lelaki tua itu, dan dia segera berlutut. Kamu tidak perlu memberi hormat, kembali saja. Pria tua di Xingyi menunjukkan ekspresi bersyukur. Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ye Yunfei. Alasan mengapa saya bisa kembali ke Hou Tujiao dan melihat Anda semua karena dia. Kepala Tao menunjuk Ye Yunfei dan berkata kepada lelaki tua di Xingyi. Yah, bagus sekali, anak muda. Pria tua di Xingyi melirik Ye Yunfei dan mengangguk. Karena kamu sudah kembali, ayo masuk, kata lelaki tua di Xingyi. Tetua Yan, asal-usul anak ini tidak diketahui dan identitasnya mencurigakan. Selain itu, dia bahkan menyerang dan melukai murid kita dari Sekte Bumi Tebal. Kita tidak bisa membiarkan dia masuk. Ouyang Feng menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Ouyang Feng, saya dapat melihat seluruh proses dengan sangat jelas. Pemuda ini adalah teman Du Fan. Jika saya membawanya sekarang, beraninya Anda menghentikan saya. Petik 2. Pria tua berbaju biru itu menatap Ouyang Feng dengan dingin dan berkata. Paksaan yang menakutkan samar-samar menyelimuti bagian dunia ini. Ini membuat langit dan bumi ini mengeras dalam sekejap, berubah menjadi sepotong besi. Ini adalah master pada tahap akhir dari alam inti mendalam besar. Hanya saja dia memiliki luka di tubuhnya, dan lukanya tidak baik. Pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Di atas alam inti mendalam kecil adalah alam inti mendalam besar. Tampaknya di antara Sekte Bumi Tebal, master terkuat adalah kekuatan tahap akhir alam inti mendalam besar. Menghadapi paksaan yang dilepaskan oleh lelaki tua di Xingyi, Ouyang Feng tidak bisa bergerak sama sekali, dan berkeringat dingin. Yan Tianzong, sungguh mulia, sebenarnya mengintimidasi generasi muda. Tiba-tiba, sebuah cibiran terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua gemuk berbaju kuning melintasi langit dan mendarat di samping Ouyang Feng. Dengan lambaian tangannya, dia menghilangkan semua paksaan yang dilepaskan oleh lelaki tua berbaju hijau itu. Huff! Pria tua di Xingyi menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan memimpin pendeta Tao dan Ye Yunfei, melangkah ke markas Sekte Houtu. Ouyang Feng menatap lekat-lekat punggung Ye Yunfei, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Tuan, Du Fan sudah kembali, dia pasti akan bersaing denganku untuk posisi pemimpin berikutnya. Kata Ouyang Feng, jangan takut, kamu berada di tahap tengah Xiaoxuan dan dia hanya berada di alam ke-10 gua. Dia tidak bisa bersaing denganmu. Selain itu,
Aku bisa melihat bahwa cedera Yan Tianzong semakin parah dan lebih serius. Kedua tuan dan murid tidak bisa melawan kita. Pemimpin berikutnya pasti kamu, kata lelaki tua gemuk itu. Setelah mendengar ini, Ouyang Feng mau tidak mau menunjukkan senyum puas. Dan anak itu, aku ingin dia mati. Ouyang Feng memikirkan Ye Yunfei, mengertakkan gigi. Anak ini memiliki asal-usul yang misterius, dan tampaknya dia telah mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat cerdas dari kekuatan jiwa. Saya akan menemukan kesempatan untuk menangkapnya, memaksanya untuk mengetahui keterampilan bela diri dari kekuatan jiwanya, dan kemudian membunuhnya. Kata lelaki tua gemuk itu. Tuan, biarkan aku membunuhnya. Sebelum membunuhnya, aku akan menggunakan segala macam siksaan untuk membuatnya benar-benar menyesal. Mengapa menyinggung perasaanku? Kata Ouyang Feng. Ya, pria tua gemuk itu mengangguk. Pada saat ini, di antara markas Sekte Houtu, di puncak gunung. Dufan, kemana saja kamu selama ini? Tanya lelaki tua di Xingyi. Jangan ungkapkan identitasku. Ye Yunfei segera melemparkan teknik transmisi suara dan berkata kepada pendeta Tao. Kepala terowongan mengangguk pelan. Dia mengerti bahwa jika dia mengungkapkan bahwa dia telah kembali dari Profound Sky Continent, klan monster kuno mungkin akan segera datang mencarinya. Masalah ini terlalu banyak hubungannya dengan itu. Bahkan kepada tuannya, dia tidak mau memberitahu. Tuan, saat itu, ketika saya sedang mengembara di Bintang Tandus, saya secara tidak sengaja memasuki jedi dan terjebak selama ratusan tahun. Saya tidak keluar dari perangkap sampai beberapa waktu yang lalu. Petik 2, Pendeta Taois jawab. Jadi begitu, pria tua di Xingyi mengangguk. Hal semacam ini sangat umum. Lagi pula, seniman bela diri sering menghadapi berbagai krisis ketika mereka bepergian keluar untuk berlatih. Tuan, ini teman baikku Ye Yunfei. Dia ingin bergabung dengan Sekte Houtu kami. Alasan, mengapa aku bisa keluar dari masalah adalah berkat bantuannya. Petik 2, Pendeta Tao menunjuk Ye Yunfei dan berkata, "Oh, anak muda, apakah kamu ingin bergabung dengan Sekte Houtu kami?" Petik 2, orang tua di Xingyi memandang Ye Yunfei dan bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Tujuan Ye Yunfei bergabung dengan Sekte Houtu adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari Sekte Houtu untuk masuk Akademi Tiandao. Jika Anda ingin bergabung dengan agama tanah kami, Anda harus mengikuti ujian. Anda harus memenuhi kualifikasi tertentu sebelum Anda dapat bergabung dengan agama tanah kami. Bagaimana? Saya akan membawa Anda ke ujian sekarang, kata Xingyi setelah memikirkannya. Haha, Tuan, jangan khawatir, bakat Ye Yunfei pasti baik-baik saja. Sang Taois berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, datang ke alun-alun besar. Di tengah alun-alun, ada tiang setinggi sekitar 10 kaki. Silinder ini dibagi menjadi 4 bagian, mewakili 4 tingkat. Pilar tanah yang tebal ini secara khusus digunakan untuk menguji apakah Anda memiliki bakat dalam hukum atribut tanah. Anda naik dan meninju, jika Anda dapat membuat bagian pertama bersinar, Anda dapat menjadi murid dari sekte tanah kami yang tebal. Pria di Xingyi berkata kepada Ye Yunfei berkata, saya mendengar bahwa seseorang akan mengikuti ujian, dan alun-alun sudah penuh dengan murid yang menonton kegembiraan. Bahkan beberapa pejabat tinggi datang. Lagi pula, master dari pendeta Tao di bumi besar memiliki status tinggi di Sekte Houtu. Sekarang dia secara pribadi membawa orang ke ujian, itu secara alami akan menarik perhatian. Novel 9 Matahari, Bab 643, Penatuaian. Para pejabat senior yang datang untuk menonton memberi hormat kepada lelaki tua di Xingyi satu demi satu. Ya, Penatuaian sedikit mengangguk. Oke, Suye, mari kita mulai. Selama kamu bisa membuat paragraf pertama bersinar, kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Bumi Tebal. Tetua Yan berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengerti bahwa yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasnya untuk saat ini, jadi dia mengambil nama Suye. Di alun-alun, semua orang menatap Ye Yunfei. Hukum atribut bumi. Dalam benak Ye Yunfei, berbagai wawasan tentang hukum atribut bumi muncul. Pernah menjadi kaisar surga, Ye Yunfei telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai hukum dunia, dan secara alami sangat akrab dengan hukum atribut bumi. Terlebih lagi, belum lama ini, Ye Yunfei berlatih metode fase dan bumi dengan Taois-Taois selama beberapa bulan, dan pemahamannya lebih dalam.
Dapat dikatakan bahwa hukum atribut tanah Ye Yunfei jauh lebih canggih daripada panjang jalan. Ledakan, Ye Yunfei melangkah maju dan meninju pilar. Bersenandung, bagian pertama dari silinder langsung menyala, bersinar dengan cahaya. Paragraf pertama aktif, yang menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Houtu kita. Segera, orang-orang di sekitar berkata satu demi satu. Penatua Yan mengangguk, mengungkapkan kepuasannya. Saat ini, paragraf kedua tiba-tiba menyala. Wow, paragraf kedua juga aktif, yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi murid batin. Teriak semua orang, mata tetua Yan juga cerah. Tiba-tiba, bersenandung, segmen ketiga menyala. Bagaimana mungkin, dia bisa menjadi murid inti? Ya Tuhan, dia memiliki bakat yang luar biasa bahkan sebelum dia memasuki Sekte Houtu kita. Di masa depan, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah di Sekte Houtu kita. Square, semua orang sangat terkejut dan berteriak. Elder Yan, bakat pemuda ini tidak buruk. Tanpa diduga, Houtu Jiao kami telah merekrut bakat muda lainnya. Petik 2, di alun-alun, orang-orang tingkat tinggi lainnya berkata dengan penuh semangat. Anda harus tahu bahwa sekte manapun haus akan talenta muda. Karena, para jenius muda di sekte tersebut mewakili masa depan sekte tersebut. Hehe, ini sangat bagus. Penatua Yan juga sangat puas dan tertawa terbahak-bahak. Tuan, saya sudah mengatakan semuanya, bakat Suye pasti baik-baik saja. Cukup mempesona. Petik 2, melihat tingkah laku Ye Yunfei seperti ini, Guru Tao Agung merasa lega. Bergabung dengan Sekte Bumi Tebal adalah suatu kepastian. Hanya pada saat ini, tiba-tiba, bersenandung, bagian keempat silinder tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh kolom bersinar, sangat menyilaukan. Pada saat ini, semua orang tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Di alun-alun, Anda bisa mendengar tetesan jarum. Bagaimana mungkin, menurut tradisi Sekte Tanah Tebal kami, jika Anda dapat menerangi bagian keempat dari pilar tanah tebal ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi putra suci. Apalagi bagian keempat ini selalu digunakan untuk menguji apakah Anda memiliki putra suci. Subkualifikasi. Selama beberapa ratus tahun terakhir, di antara murid-murid Sekte Houtu kita, hanya dua yang bisa menyalakan tahap keempat, kakak senior Ouyang Feng, dan kakak senior Dufan. Tanpa diduga, yang ketiga keluar hari ini. Tanda seru. Feng, saudara Dufan dan Dufan sama-sama memiliki kemampuan untuk menerangi bagian keempat dari pilar tanah tebal setelah ratusan tahun penanaman pendahuluan, dan Suye ini, yang belum memasuki sekte tanah tebal kita, dapat menerangi bagian keempat bagian. Bukan karena bakatnya lebih baik daripada Di alun-alun, setelah hening sejenak, suasananya benar-benar meledak, dan diskusi yang mengejutkan bergema satu demi satu. Tuan, Suye menyalakan bagian keempat dari pilar tanah yang tebal, sehingga dia bisa menjadi putra suci. Pada saat ini, Pendeta Tao juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa bakat Ye Yunfei sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yunfei langsung menyalakan paragraf keempat. Suye memang memenuhi syarat untuk menjadi putra suci. Mata Penatua Yan penuh keterkejutan. Reaksinya sangat besar. Melihat ekspresi orang-orang di alun-alun, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah persegi melangkah ke alun-alun dan mendatangi Ye Yunfei. Lihat pemimpinnya. Orang-orang di alun-alun memberi hormat dengan cepat ketika mereka melihat pria parubaya itu. Ternyata pria parubaya ini adalah pemimpin dari Sekte Houtu. Dia tiba-tiba melihat bahwa bagian keempat dari pilar tanah yang tebal baru saja bersinar terang, dan dia segera bergegas setelah terkejut. Pada saat ini, lebih banyak bangunan tinggi datang dari langit dan mendarat di alun-alun. Tes Ye Yunfei barusan mengejutkan seluruh Sekte Houtu. Setelah menerima berita itu, para pemimpin senior gereja bergegas satu demi satu. Dua guru dan murid Ouyang Feng juga datang. Nah, pilar tanah yang tebal adalah objek suci dari sekte tanah tebal kami. Kamu, orang luar, berani menyentuh pilar tanah yang tebal. Kamu, sangat berani. Petik 2, Tuan Ouyang Feng menatap Ye Yunfei dengan mata tajam, dan berteriak dengan dingin. Tao Wensi, aku meminta Suye untuk mengujinya. Apa yang kamu inginkan? Penatua Yan berkata dengan marah. Tuan Ouyang Feng adalah Tao Wensi,
dan statusnya hampir sama dengan Penatua Yan. Namun, keduanya selalu menemui jalan buntu. Secara khusus, murid dari keduanya adalah putra suci, dan mereka bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin masa depan, dan hubungannya semakin tegang. Setiap kali ada kesempatan, mereka akan mempersulit satu sama lain. Tuan, asal-usul putra ini tidak diketahui. Dia memasuki sekte Houtu kita untuk tujuan yang tidak diketahui. Saya pikir kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya. Tao Wenzi menunjuk Ye Yunfei dan berkata dengan keras, mendengus. Tao Wenzi, selama bertahun-tahun, Anda telah memperkenalkan banyak orang untuk bergabung dengan sekte Houtu kami sekarang. Saya membawa seseorang untuk diuji, beraninya Anda mempersulit. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu? Petik 2, Yan Tianzong melangkah keluar, dan melepaskan tekanan spiritual yang bergulir. Haha, Yan Tianzong, apakah kamu ingin bertarung? Aku akan menemanimu. Petik 2, Tao Wenzi tertawa terbahak-bahak, dan juga melangkah maju, melepaskan paksaan spiritual yang kuat. Segera, seluruh alun-alun diselimuti paksaan spiritual yang dilepaskan oleh dua orang, terhuyung-huyung dan tak tertahankan. Di alun-alun, orang lain dari sekte Houtu adalah tercengang saat melihat kedua tetua berperang. Namun, semua orang tahu bahwa konflik antara kedua tetua memiliki sejarah yang panjang, dan tidak ada yang bisa membujuk mereka. Dua tetua, harap diam dulu. Saya punya skor sendiri. Petik 2, pemimpin melangkah maju, berdiri di antara keduanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tao Wenzi dan Yan Tianzong sama-sama mendengus dingin saat melihat pemimpin maju, dan masing-masing mundur selangkah, menyingkirkan paksaan spiritual mereka. Anak muda, tunjukkan pukulan lain padaku, kata pemimpin itu kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk, melangkah maju lagi, dan meninju pilar tanah yang tebal. Huming, hasilnya masih sama, keempat bagian pilar tanah yang tebal itu menyala satu persatu. Seluruh pilar tanah yang tebal mempesona dan dapat dilihat hingga puluhan mil. Di alun-alun, terjadi ledakan. Diskusi yang mengejutkan lagi. Untuk sekte Houtu kami, ini adalah monster yang jarang terlihat dalam ratusan tahun. Pemimpin itu juga terlihat sangat bersemangat, menatap Ye Yunfei seolah sedang melihat bayi. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, bab 644, Suye, mulai sekarang, kamu adalah putra suci dari sekte Houtu kami. Kata pemimpin itu tiba-tiba. Begitu kata-kata pemimpin keluar, seluruh alun-alun dan semua orang terkejut. Seorang anak laki-laki yang baru saja mengikuti ujian dan belum secara resmi mulai menjadi anak suci secara langsung. Itu membuat murid-murid lain merasa sedikit enggan dan iri. Namun, bocah bernama Suye ini dapat menerangi keempat bagian pilar tanah tebal dengan satu pukulan. Bakat monsternya terlihat jelas bagi semua orang. Saya tidak bisa menerimanya. Aku keberatan, Tao Wenzi berkata tiba-tiba. Tuan, anak ini, kita tidak tahu latar belakangnya sama sekali, dan dia belum secara resmi memulai. Sekarang, jika dia tiba-tiba diangkat menjadi putra suci dari sekte Houtu kita, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkannya, publik. Kata Tao Wenzi, Suye ini secara pribadi diuji oleh Yan Tianzong. Jika dia menjadi putra suci, itu berarti Yan Tianzong telah memupuk dua putra suci. Ini akan sangat meningkatkan prestise Yan Tianzong. Tao Wenzi tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Penatua Tao, jangan lupa, menurut aturan yang diturunkan dari zaman kuno oleh sekte Houtu kita, mereka yang dapat menerangi empat bagian pilar Houtu memenuhi syarat untuk langsung menjadi putra suci. Kata pemimpin itu, Tuan, saya pikir peran putra suci sangat penting, dan kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Kata Tao Wenzi, Penatua tahu benar, dan saya tidak setuju dengan itu. Tiba-tiba, seorang petinggi berdiri dan berkata, aku juga tidak setuju. Selanjutnya, lebih dari selusin pejabat tinggi berdiri dan mendukung Tao Wenzi satu demi satu. Kamu, pemimpin itu membiru karena marah. Tampaknya Tao Wenzi ini sangat kuat di sekte Houtu. Dia telah menarik begitu banyak pejabat tinggi untuk melawan pemimpin di depan umum. Di dalam sekte bumi tebal, perjuangannya agak sengit. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Awalnya, Ye Yunfei tidak tertarik dengan pergulatan internal sekte Houtu ini. Namun,
Tao Wenzi ini, sejak Ye Yunfei datang ke Sekte Houtu, telah mengincar Ye Yunfei di mana-mana, yang telah membuat Ye Yunfei terbakar amarah. Haha, kau orang tua, tidak hanya secara terbuka menentang keputusan pemimpin, tapi bahkan mengabaikan aturan yang diturunkan dari zaman kuno oleh Sekte Houtu. Apa prestise yang besar, saya pikir lebih baik membiarkan Anda menjadi pemimpin Sekte Houtu. Lagi pula, kekuatanmu saat ini sudah lebih besar dari pemimpin. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba tertawa dan berkata. Begitu kata-kata Ye Yunfei keluar, semua orang di seluruh alun-alun terkejut. Tao Wenzi memegang posisi dan otoritas tinggi di Sekte Houtu, dan bahkan berani melawan pemimpinnya. Nah, sebenarnya ada anak dari generasi muda yang berani memprovokasi di depan umum seperti ini. Nah, kamu mencari kematian. Tao Wenzi sangat marah, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju Ye Yunfei. Segera, kekuatan spiritual yang mengepul menghancurkan Ye Yunfei seperti jurang yang dalam seperti laut. Ye Yunfei telah bersiap sejak lama, dan segera mengaktifkan jubah Tianying, langsung mundur, dan muncul beberapa kilometer jauhnya, menatap Tao Wenzi dengan dingin. Kecepatan yang luar biasa, semua orang sangat terkejut. Orang tua, kamu akan menyesal jika kamu memprovokasi saya. Ye Yunfei menatap Tao Wenzi dengan tatapan dingin di matanya. Nah, aku akan membunuhmu sekarang. Tao Wenzi sangat marah. Dia selalu terbiasa sombong di Sekte Houtu, bahkan pemimpinnya, dia berani membantah di depan umum. Namun, sekarang, ada seorang anak laki-laki yang memprovokasi dia di depan umum seperti ini. Ini membuatnya merasa sangat malu. Elder Tao, cukup, Su Ye. Mulai sekarang, kamu adalah putra suci dari Sekte Bumi Tebal kita. Ini adalah keputusanku, dan ini juga merupakan aturan yang diturunkan dari zaman kuno oleh Sekte Houtu. Aturan tidak boleh dilanggar. Petik 2, pemimpin itu tiba-tiba berteriak. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sebuah token kuning terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Token ini tebal dan megah, dengan beberapa rune yang berhubungan dengan atribut bumi terukir di atasnya. Ini adalah token anak suci dari Sekte Bumi Tebal. Elder Yan, Anda mengatur gunung untuk Su Ye berlatih, kata pemimpin itu. Kemudian, dengan gerakan sosoknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi dalam sekejap. Apa yang Ye Yunfei katakan barusan sangat menyentuh sang pemimpin, dan dia segera menjadi tangguh. Wajah Tao Wenzi sangat suram, menatap ke belakang pemimpin saat dia pergi. Nah, hiduplah dengan baik. Sesaat kemudian, Tao Wenzi menatap dingin ke arah Ye Yunfei, dengan nada ancaman yang jelas, lalu berbalik dan pergi. Orang tua, aku harus hidup lebih lama darimu, jawab Ye Yunfei. Hah? Tao Wenzi mendengus dingin, dan meninggalkan alun-alun bersama Ouyang Feng dan sekelompok pejabat tingkat tinggi. Sebelum pergi, Ouyang Feng menoleh untuk melihat Ye Yunfei, mengulurkan telapak tangannya, dan mengelus lehernya. Ini sudah kedua kalinya dia melakukan ini pada Ye Yunfei, bau peringatannya sangat kuat. Ye Yunfei mengabaikannya secara langsung, di mata Ye Yunfei, perilaku seperti ini sangat kekanak-kanakan. Su Ye, Tao Wenzi tidak akan menyerah dengan mudah. Dia pasti akan memikirkan berbagai cara untuk berurusan denganmu. Kamu akan berhati-hati dalam segala hal di Sekte Houtu di masa depan, kata Penatua Yan, terlihat sedikit khawatir. Sebagai kepala mati Tao Wenzi, dia sangat mengenal karakter Tao Wenzi. Untuk mencapai tujuan, sarana seringkali tidak bermoral. Aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Penatua Yan membawa Ye Yunfei dan memilih gunung untuk ditanami. Gunung kultivasi ini kebetulan berada tepat di sebelah gunung kultivasi Datun Taoist Master. Di puncak gunung, ada sebuah gua. Di dalam gua, ada susunan pengumpul roh, yang mengumpulkan energi roh di ruang terdekat. Aura di dalam gua begitu kaya sehingga berubah menjadi kabut dan bisa disentuh dengan satu tangan. Ye Yunfei duduk bersila di dalam gua, merasa nyaman di mana-mana. Xuan Huang Star memang inti dari Xuan Huang Starfield. Aura yang dimilikinya, dan aturan langit dan bumi, sama sekali tidak sebanding dengan benua Tianxuan. Sekte Houtu hanyalah sekte lokal, dan dapat mengajar orang murid, berikan gua kultivasi dengan aura yang begitu kaya. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Saya datang ke Sekte Bumi Tebal hanya sebagai batu loncatan. Dengan rekomendasi dari Sekte Bumi Tebal, saya bisa pergi ke Akademi Tiandao. Saat itu,
Saya harus menyelidiki dengan cermat keberadaan wali. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih Sutra 9 Matahari. Saat ini, Su Ye keluar. Tiba-tiba, raungan keras terdengar di luar gua. Oh, ini dia si pembuat onar. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Jadi, Ye Yunfei keluar dari gerbang gua. Saya melihat lebih dari selusin murid berdiri di depan gerbang gua. Semuanya memiliki kekuatan 6 alam, 7 alam, dan 8 alam Dongtian. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sedang berkultivasi, keluarlah. Ye Yunfei berkata dengan marah. Su Ye, kamu baru saja memasuki pintu dan menjadi anak suci. Kami tidak menerimanya, kami ingin menantangmu. Petik 2, salah satu murid dari alam ke-6 gua maju selangkah dan berkata, nama saya Zhang Jie, dan saya ingin. Kata murid alam ke-6 gua surga. Bentak, sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sesosok tubuh bergegas ke arahnya seperti kuda yang berlari kencang, dan menamparkan wajahnya. Jadi, murid bernama Zhang Jie ini, seperti gasing yang berputar, terlempar ke langit dan berputar puluhan kali sebelum membentur tanah jauh. Novel 9 Matahari, Bab 645, Siapa lagi yang tidak yakin? Ye Yunfei menamparkan Zhang Jie dengan telapak tangan, menatap murid-murid lain, dan bertanya dengan tenang. Murid-murid itu sedikit terkejut. Su Ye, seorang murid dengan kekuatan alam ke-7 Dongtian maju selangkah, ingin berbicara. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depannya. Bentak, dengan tamparan yang jelas dan tajam, murid itu terbang keluar dan jatuh di kejauhan, memiringkan kepalanya dan pingsan. Akibatnya, semua murid lainnya menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Menerbangkan salah satu dari 7 alam gua dengan satu telapak tangan terlalu kuat untuk murid-murid di depan mereka ini. Masih ada yang tidak yakin? Ayo pergi bersama, jangan buang waktuku. Kata Ye Yunfei tanpa ekspresi. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menghadapi alam Dongtian ini, dia benar-benar tidak dapat membangkitkan minat. Untuk murid-murid lainnya, Anda melihat saya, dan saya melihat Anda. Ini sangat sombong. Aku tidak percaya ketika kita bertarung bersama. Dia sendiri yang bisa mengalahkan kita begitu banyak. Petik 2, kata salah satu murid dengan kekuatan alam ke-8 Dongtian sambil mengertakkan gigi. Jadi, lebih dari selusin murid bersiap dan mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan menghilang di tempat dengan deru. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, kecepatan mengaktifkan jubah bayangan langit terlalu cepat, dan alam Dongtian ini sama sekali tidak dapat menangkap sosok Ye Yunfei. Serangkaian tamparan terus terdengar, dan para murid dilempar keluar satu persatu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, lebih dari selusin murid semuanya jatuh ke kejauhan, menutupi tanah, beberapa pingsan, dan beberapa melolong kesakitan. Murid-murid ini memiliki 6, 7, dan 8 alam Dongtian, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menghentikan tamparan Ye Yunfei. Sekelompok sampah, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu berbalik dan berjalan kembali ke gua. Terlalu kuat. Pada saat ini, banyak murid yang telah mendengar berita berkumpul untuk menyaksikan kehebohan di kejauhan, dan mereka sangat terkejut melihat keberanian Ye Yunfei. Su Ye, hentikan. Aku menolak menerima. Aku ingin menantangmu. Tiba-tiba terdengar raungan keras. Kemudian, seorang pria berjubah hitam berjalan ke gunung kultivasi Ye Yunfei. Boom! Setiap kali pria berjubah hitam itu melangkah, seluruh gunung bergetar, seolah-olah golem kuno menginjak-injak tanah. Terlihat juga bahwa ada sejumlah besar energi tanah kuning yang terus-menerus menyembur keluar dari tanah, berlama-lama di sekelilingnya, membuatnya tampak heroik. Sangguan Ba, dia adalah murid terkuat dari Sekte Houtu kita, murid dari alam Dongtian. Dikatakan bahwa dia telah mundur selama beberapa tahun terakhir, menyerang alam Xiaoxuandan. Tanpa diduga, dia juga datang menyusahkan sukamu. Segera, seseorang berseru dengan suara rendah. Saat ini, di sekitar gunung latihan Ye Yunfei, semakin banyak orang yang menyaksikan kehebohan tersebut. Di kejauhan, di puncak gunung lain, Ouyang Feng berdiri di puncak gunung, memperhatikan gerakan Ye Yunfei. Lusinan murid mengelilinginya. Sage Ouyang, apakah menurutmu Sangguan Ba bisa mengalahkan Su Ye? Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk dikatakan, hanya saja tidak masalah jika kamu menang atau kalah.
Ini baru permulaan. Aku tidak akan pernah membiarkan Su Ye tinggal di Hou Tujiao. Selain itu, aku akan membiarkan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Petik 2. Ouyang Feng ejek Said. Saat ini, kultivasi Ye Yunfei berada di atas puncak gunung. Sangguanba telah berjalan di depan gua kultivasi Ye Yunfei. Tingginya 2 meter, tubuhnya setebal menara besi, dan dia penuh keagungan dan kekuatan, dikelilingi gelombang kabut kuning. Sangguanba ini adalah kekuatan dari 10 alam Dongtian. Pergi, kamu ingin menantang Su Ye juga. Kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri. Petik 2. Pada saat ini, Pendeta Tao tiba-tiba muncul dari tanah, melirik Sangguanba, dan berkata sambil mencibir. Hanya bercanda, di Profound Sky Continent, Ye Yunfei mengalahkan ribuan Dongtian Realm sendirian. Itu hanya lelucon bahwa hanya 1/10 gua yang ingin menantang Ye Yunfei. Ye Yunfei, ayo pergi ke menara bawah tanah. Dadi Taois berkata kepada Ye Yunfei. Menara tanah, tempat apa itu, tanya Ye Yunfei. Ayo, saya yakin, Anda pasti tertarik. Petik 2, kata kepala Tao, ternyata memang begitu. Oke, mari kita periksa. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Su Ye, beraninya kamu bertarung. Petik 2, Sangguanba melihat Ye Yunfei mengobrol dengan Taois, dan tidak memandangnya sama sekali. Ketidaktahuan semacam ini membuatnya sangat marah. Memanggil, begitu kata-kata Sangguanba jatuh, belati hitam pekat tiba-tiba muncul dan ditekan di antara alisnya. Belati hitam pekat ini persis dengan Void Blade. Kualifikasi apa yang harus kamu lawan denganku? Ye Yunfei memandang Sangguanba saat ini dan bertanya dengan dingin. Sneak Attack, hero yang luar biasa. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku secara terbuka. Sangguanba meraung. Oke, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mencabut bilah kosong itu. Mati. Sangguanba meledak dalam sekejap dan meraung keras. Boom, seluruh tanah berguncang, dan kemudian, dinding yang terbuat dari tanah kental menghantam Ye Yunfei dari segala arah. Di sekte bumi tebal, terlepas dari apakah itu orang berpangkat tinggi atau murid, apa yang mereka latih terutama didasarkan pada latihan atribut tanah. Ye Yunfei meremas formula dengan tangannya, merentangkan kakinya dan menginjak. Booming, di bawah tanah, hembusan udara tanah kuning melonjak, mengembun menjadi naga kuning panjang, dan bergegas maju. Bang, bang, bang. Tembok-tembok tanah itu terus-menerus dihancurkan. Bagaimana mungkin? Kondensasi menjadi naga. Sangguanba memandang naga kuning panjang itu dan berteriak ngeri. Hanya dengan mempelajari dan mempraktekkan bumi sampai tingkat tertentu barulah mungkin untuk memadatkan naga bumi dengan menggunakan energi bumi. Di seluruh sekte bumi tebal, hanya ada segelintir murid yang bisa memadatkan energinya menjadi naga. Termasuk Ouyang Feng, kepala Dao Tao, dan beberapa murid inti lainnya. Dan Sangguanba ini tidak bisa melakukannya sama sekali. Dalam sekejap mata, naga kuning panjang itu menghancurkan semua dinding, dan kemudian menyerang Sangguanba dengan kekuatan yang mencengangkan. Mengaum, Sangguanba meraung dan meninju. Kabut kuning yang mengepul dengan cepat mengembun di tinjunya, dan dengan cepat berubah menjadi tinju kuning raksasa. Ledakan, tinju Sangguanba bertabrakan dengan naga kuning. Ledakan, tubuh Sangguanba dengan cepat terbang mundur, menyemburkan darah berulang kali di udara. Akhirnya, ia menabrak tanah jauh sekali, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam lebih dari 10 meter, dan asap serta debu mengepul di dalamnya. Setelah asap hilang, semua orang melihat bahwa Sangguanba terbaring di dasar lubang yang dalam, berlumuran darah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ayo pergi ke menara bawah tanah, kata Ye Yunfei kepada kepala Tao. Bagus, kepala Tao itu mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi tanpa melihat Sangguanba lagi. Kekuatan tempur Su Ye ini mengerikan. Dia mengalahkan Sangguanba dengan satu gerakan. Yang lebih menakutkan adalah dia terlihat sangat santai dan santai, jelas belum dengan kekuatan penuh. Para murid menyaksikan kegembiraan sekitar, semua orang sangat terkejut, dan ada banyak diskusi. Di kejauhan, wajah Ouyang Feng sedikit jelek. Sangguanba diatur olehnya. Jika dikalahkan dengan satu gerakan, Putra Suci, sepertinya mereka akan pergi ke menara bumi. Seorang murid di samping Ouyang Feng berkata, pergi dan buat pengaturan, mereka tidak bisa membiarkan mereka berlatih dengan tenang. Kata Ouyang Feng,
Ya, murid itu mengangguk dengan cepat. Novel 9 Matahari, bab 646. Setelah beberapa waktu, Pendeta Tao membawa Ye Yunfei ke Istana Kuning. Pintu masuk ke Menara Tanah ada di dalam. Meskipun disebut Menara Tanah, sebenarnya itu adalah istana bawah tanah yang terbagi menjadi 9 lantai. Setiap lantai memiliki intensitas energi atribut bumi yang berbeda dari atas ke bawah. Jadi, Dao Chang memperkenalkan jalan. Lantai 9 menara bumi memiliki intensitas energi yang sangat buruk ketika Anda turun ke bawah. Secara umum, murid luar bisa mengembangkan kekuatan mereka di lantai pertama dan kedua. Murid dalam kekuatan bisa ditingkatkan di lantai 3 dan 4. Murid inti bisa berlatih di lantai 5. Namun, hanya eselon atas dari pengajaran yang berani masuk ke lantai yang lebih dalam. Jika murid biasa mencoba masuk, mereka pasti akan mati. Tapi, meskipun ada bahaya di Menara Tanah, efek latihan keterampilan atribut bumi di dalamnya sangat bagus. Petik 2, kata Kepala Tao. Ternyata begitu. Mari kita masuk dan lihat. Ye Yunfei mengangguk. Ketika mereka berjalan ke lantai pertama Menara Tanah, Ye Yunfei benar-benar merasakan paksaan energi yang dibentuk oleh atribut bumi. Paksaan ini ditransmisikan dari bagian bawah Menara Tanah. Banyak murid duduk bersila di lantai pertama, meditasi dengan mata tertutup. Murid yang berkultivasi di lantai pertama relatif lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam suci, alam pemadatan, atau alam keabadian. Ayo, dengan kekuatan kita berdua, kita bisa langsung pergi ke lantai 5. Kata Pendeta Tao itu. Saat itu, di markas Sekte Houtu, di atas gunung yang tinggi, ada sebuah istana. Di dalam istana itu, pemimpin Sekte Bumi Tebal duduk di posisi tinggi. Beberapa guru tingkat tinggi duduk di kedua sisinya. Yan Tianzong, Master Pendeta Tao, juga ada di sana. Tuan, jika Anda membiarkan Su Ye langsung menjadi putra suci, para murid di sekte pasti tidak akan menerimanya. Terutama para murid inti itu pasti tidak akan didamaikan. Selain itu, Tao Wenzi dan 2 guru dan muridnya pasti akan mencobanya. Lebih baik berurusan dengan Su Ye. Jadi, selanjutnya, situasi Su Ye akan sangat berbahaya. Bahkan, akan ada ketakutan hidup. Su Ye adalah seorang jenius yang bertemu sekali dalam ratusan tahun. Jika kita menempatkannya dalam situasi yang berbahaya, apakah itu akan menyakitinya? Kata Yan Tianzong tiba-tiba. Aku tahu, membiarkannya menjadi putra suci secara langsung memang akan memberinya banyak masalah. Namun, aku juga tidak berdaya. Kamu juga bisa melihat bahwa selama ini, Tao Wenzi, 2 tuan dan murid, dan yang mereka bujuk anggota partai menjadi semakin merajalela, dan mereka benar-benar mengabaikan saya sebagai pemimpin. Saya kira, tidak akan lama lagi mereka merebut kekuasaan dan memaksa saya untuk melepaskan posisi pemimpin. Di belakang kedua tuan dan muridnya, ada anggota dukungan keluarga Ouyang. Begitu mereka berhasil merebut kekuasaan, mulai sekarang, Sekte Houtu kami akan sepenuhnya menjadi kekuatan anak perusahaan dari keluarga Ouyang. Oleh karena itu, saya harus menunjuk seorang putra suci yang dapat bersaing dengan Ouyang Feng sebagai sesegera mungkin. Alasannya adalah untuk mencegah Ouyang Feng menjadi pemimpin berikutnya, kata pemimpin itu. Namun, dengan karakter Tao Wenzi, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Ye. Kata Yan Tianzong, Su Ye tidak sederhana. Begitu dia masuk ke Sekte Houtu, aku mengawasinya secara rahasia. Bahkan jika dia menghadapi Tao Wenzi, dia tidak mengubah wajahnya dan tetap tenang. Tao Wenzi adalah master dari Great Profound Core Realm, tapi Su Ye tidak jangan takut. Apalagi dia bisa langsung menerangi bagian keempat dari pilar tanah yang tebal. Bakatnya sangat tinggi sehingga dia bisa disebut monster. Pemuda ini sama sekali tidak sederhana. Tentu saja, kita juga harus berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya secara rahasia. Biarkan dia menjadi belati yang tajam bagi kita untuk berurusan dengan 2 guru dan murid Tao Wenzi. Petik 2, kata pemimpin itu. Pemimpin, jika Su Ye benar-benar bisa menekan Ouyang Feng, apakah Anda akan menjadikannya pemimpin berikutnya? Yan Tianzong tiba-tiba bertanya. Mari kita bicarakan nanti. Pemimpin berpikir sejenak dan berkata, saya harap dia bisa bertahan. Petik 2, Yan Tianzong menghela nafas pelan. Saat ini,
Ye Yunfei dan Pendeta Tao dari Datun telah tiba di lantai 5 menara bawah tanah. Benar saja, setelah mencapai lantai 5, Ye Yunfei bisa merasakan bahwa pemaksaan energi dari atribut bumi menjadi lebih kuat. Mereka yang berkultivasi di tingkat ini semuanya adalah murid inti. Yang terlemah juga merupakan 9 alam gua, dan 10 alam. Tidak banyak, hanya beberapa lusin. Begitu Ye Yunfei dan Kepala Tao masuk, semua murid inti itu membuka mata mereka dan melihat ke arah mereka berdua. Du Fan, murid-murid inti itu menyipitkan mata ketika mereka melihat Pendeta Tao. Sebagian besar murid inti ini memasuki Sekte Houtu pada saat yang sama dengan Datun Guru Tao dan Ouyang Feng. Saat itu, mereka berkompetisi bersama. Alhasil, Dadun Daochang dan Ouyang Feng menonjol dan menjadi putra. Belakangan, Pendeta Tao itu tiba-tiba menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Di antara sekte bumi yang tebal, hanya ada satu putra suci, Ouyang Feng. Murid inti ini menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret, sehingga banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa guru Daois telah kembali. Sekarang, ketika mereka tiba-tiba melihat Pendeta Tao, mereka tentu saja sangat terkejut. Huff, seorang anak di tingkat kelima gua berani memasuki lantai 5 menara bumi. Apakah dia tidak sabar? Keluar, jangan ganggu ketenangan kami. Petik 2. Tiba-tiba, seorang murid inti melemparkan pandangannya yang mengancam ke arah Ye Yunfei dan mendengus dingin. Zheng Huan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa kamu sakiti. Kata Pendeta Tao dengan wajah gelap. Haha, Du Fan, seperti apa kamu di depanku? Kamu hanya berada di alam ke-10 dari surga gua. Dan aku sudah berada di tahap awal alam Xiaoxuandan. Kamu tidak lagi layak untuk menjadi anak suci. Murid bernama Zheng Huan berkata dengan mencibir. Siapapun yang mengatakan bahwa alamnya rendah, tidak bisa menjadi anak suci. Anak ini bernama Suye, dengan kekuatan 5 alam gua, dia sekarang adalah anak suci ketiga dari sekte Houtu kita. Tiba-tiba, seorang murid yang tinggi dan kurus berkata sambil mencibir. Apakah anak ini anak dewa? Segera, semua murid inti di lantai 5 memandang Ye Yunfei. Murid inti ini adalah murid elit paling kuat dari sekte Houtu. Sebagian besar waktu, mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk retret dan latihan, tidak peduli dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang penambahan putra suci di sekte Houtu. Yang lebih konyol adalah bahwa anak ini baru saja bergabung dengan sekte Houtu kami dan menjadi anak suci secara langsung. Kata murid yang tinggi dan kurus itu lagi. Apa yang bisa seperti ini? Dia baru saja bergabung dengan sekte Houtu, dan dia telah menjadi anak Tuhan. Petik 2. Hei, apa yang dipikirkan pemimpin dan para tetua itu? Masing-masing dari kita murid inti telah memasuki sekte Houtu selama ratusan tahun. Saya tidak tahu berapa banyak kontribusi yang telah kita buat untuk sekte tersebut, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anak suci. Dia adalah anak laki-laki yang baru saja memasuki sekte Houtu, dan hanya memiliki kekuatan dari 5 alam Dongtian. Bagaimana dia bisa menjadi anak suci? Saya tidak setuju. Petik 2. Murid inti meraung satu per satu. Mereka menatap Ye Yunfei dengan tatapan tajam dan mengancam. Di antara puluhan murid inti ini, setidaknya setengah dari mereka berada di alam Xiaoxuandan. Bagaimana mereka bisa diyakinkan? Biarkan anak laki-laki yang hanya memiliki kekuatan dari 5 alam gua, naik ke atas mereka dan menjadi anak suci. Novel 9 Matahari, Bab 647. Kamu, kesini, berlututlah. Katakan dengan jujur, trik apa yang kamu gunakan untuk menipu pemimpin dan para tetua, sehingga kamu dapat dianggap sebagai anak suci. Tiba-tiba, seorang pria berbaju ungu melangkah maju dan tegur Ye Yunfei. Memanggil. Tepat setelah dia selesai berbicara, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan mendatanginya dalam satu langkah, hampir berdiri berhadap-hadapan. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Pria berbaju ungu itu berteriak. Berlutut, Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, menempelkannya pada jubah pria berbaju ungu, dan berteriak dengan dingin. Gemuruh, kekuatan fisik yang kuat dilepaskan dari telapak tangan Ye Yunfei, dan ditekan ke arah pria berpakaian ungu itu. Segera, pria berbaju ungu itu merasa seolah-olah sedang membawa gunung besar di punggungnya, dan punggungnya terus-menerus membungkuk. Mengaum, pria berpakaian ungu itu malu dan marah, dia meraung tajam,
dan kekuatan spiritual dari seluruh tubuhnya menyembur keluar, melawan kekuatan fisik yang diberikan Ye Yunfei padanya. Hanya saja percuma saja, kekuatan fisik Ye Yunfei terlalu kuat. Itu membuat pinggangnya menekuk sedikit demi sedikit. Mengaum, pria berbaju ungu itu meraung marah, wajahnya memerah karena menahan diri, nadinya membengkak, seolah hendak meledak. Berhenti, kakak tertua Xiao Hu adalah Xiao Liang, dan Xiao Liang adalah salah satu dari 3 master teratas dalam daftar jenius sekte Houtu kami. Jika kamu menyakiti Xiao Hu, Xiao Liang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Murid inti lainnya berteriak satu demi satu lain. Namun, Ye Yunfei mengabaikannya. Setelah beberapa tarikan napas, ledakan, pria berpakaian ungu bernama Xiao Hu akhirnya tidak tahan lagi, kakinya melunak, dan dia berlutut di depan Ye Yunfei. Ah, nak, kamu mencari kematian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Matilah kau. Petik 2. Xiao Hu sangat malu dan marah, dan meraung putus asa. Mata Ye Yunfei menjadi dingin, dan dia menekan keras dengan telapak tangannya. Bang! Kepala Xiao Hu ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan menghantam tanah dengan keras. Di tanah, sebuah lubang besar langsung pecah dari tanah, dan seluruh kepalanya terkubur jauh di dalam lubang. Kepala Xiao Hu dipukul dengan keras, berdarah, dan dia langsung pingsan. Fiu, murid inti lainnya di sekitar memandangi Ye. Tatapan Yunfei telah benar-benar berubah. Bukan lagi penghinaan dan penghinaan barusan, tapi ketakutan yang dalam. Di antara puluhan murid inti ini, ada lebih dari selusin di tahap awal Xiao Xuan dan yang kekuatannya mirip dengan Xiao Hu. Sekarang, kalian semua keluar, jangan ganggu kultivasiku di sini. Ye Yunfei melirik murid inti lainnya. Kamu berani mengusir kami? Murid-murid inti itu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kelompok murid inti ini adalah murid paling elit di sekte Houtu. Masing-masing, waktu masuknya, berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan atasan dalam pengajaran akan memberi mereka sedikit bantuan. Sekarang, seseorang benar-benar menyuruh mereka keluar. Aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan tangan di belakang. 1. Lalu, Ye Yunfei mulai menghitung. Semua orang bertarung bersama, aku tidak percaya dia sendiri bisa mengalahkan begitu banyak dari kita. Kata salah satu murid inti. Memanggil, Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa murid ini. Ah! Murid inti menjerit, mundur puluhan langkah, wajahnya pucat, dan dia menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. 2. Kata Ye Yunfei, murid inti yang baru saja terkena pedang jiwa surgawi tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia telah mengembangkan rasa takut terhadap Ye Yunfei. Murid inti lainnya ragu-ragu untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, sebelum Ye Yunfei menghitung sampai 3, mereka semua berbalik dan pergi. Salah satu murid inti juga mengeluarkan Xiao Hu yang sedang koma. Di lantai 5, hanya Ye Yunfei dan Datun Tao yang tersisa. Haha, ini sangat keren. Kepala Tao tertawa terbahak-bahak. Energi atribut bumi di sini memang sangat mencukupi. Ye Yunfei duduk dan berkata, benar, ayo berlatih di sini dulu. Petik 2, pendeta Tao itu juga duduk bersila. Keduanya mulai berlatih. Tingkat fisiognomi Ye Yunfei hampir sama dengan Datun Taois, atau bahkan lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman Ye Yunfei tentang fase dan geografi menjadi semakin mendalam. Fase geosains didasarkan pada energi atribut bumi dan hukum sistem bumi. Semakin kuat energi atribut bumi yang Anda miliki, dan semakin dalam pemahaman Anda tentang hukum elemen bumi, semakin kuat pula teknik rahasia belajar dari bumi. Dalam hal pemahaman hukum sistem tanah, Ye Yunfei jelas bukan masalah. Anda hanya perlu mengolah energi dari atribut bumi. Pada saat ini, sekte bumi tebal berada di atas puncak gunung tertentu. Ouyang Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Anak suci, saya telah membayar Xiao Hu sejumlah besar uang. Xiao Hu telah setuju bahwa dia akan berurusan dengan Su Ye di menara. Petik 2, seorang murid datang ke Ouyang Feng dan melaporkan. Baik, bagus sekali. Ouyang Feng mengangguk. Xiao Hu memiliki kekuatan pada tahap awal Xiao Xuan dan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Su Ye. Kata murid itu, akan lebih baik bagi Xiao Hu untuk dapat melukai dan melumpuhkan Su Ye. Namun,
Bahkan jika dia tidak dapat menangani Suye, itu tidak masalah. Kakak laki-laki Xiao Wu adalah Xiao Liang. Jika Xiao Wu menderita, Xiao Liang tidak akan pernah berdiri dan menonton. Biarkan kedua bersaudara itu berurusan dengan Suye, dan kita hanya perlu menonton pertunjukan dari pinggir. Kata Ouyang Feng perlahan. Trik Putra Suci. Murid itu memuji. Saat ini, Putra Suci, saya baru saja menerima kabar bahwa Xiao Wu dihancurkan oleh Suye di Menara Tanah. Sekarang, dia telah dibawa kembali ke gunung kultivasinya. Murid lain bergegas melaporkan. Tampaknya kekuatan Suye ini lebih kuat dari yang kubayangkan, kata Ouyang Feng dengan cemberut. Namun, tidak apa-apa, Xiao Liang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sekarang, benar-benar ada sesuatu untuk dilihat, kata Ouyang Feng sambil mencibir. Di lantai 5 menara, setelah 2 hari berlatih, Ye Yunfei dan Daois Tao. Ye Yunfei merasa bahwa energi atribut buminya telah meningkat pesat. Aku akan ke lantai 6. Lantai 5 semakin tidak membantu kultivasiku. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri. Aku juga, pendeta Tao itu berdiri. Jadi, keduanya datang ke lantai 6 dan mulai berlatih di lantai 6. Ho ho, pemaksaan sejumlah besar energi yang dikaitkan dengan bumi berubah menjadi kabut kuning, terus mengalir ke tubuh Ye Yunfei. Kali ini, Ye Yunfei berada di lantai 6 dan berlatih selama sebulan penuh. 1 bulan kemudian, Ye Yunfei menemukan bahwa pemaksaan energi atribut bumi di lantai 6 tidak berpengaruh pada kultivasinya. Aku akan pergi ke lantai 7 untuk melihat-lihat. Ye Yunfei berdiri dan berkata, "Apa, Ye Yunfei? Kemajuanmu mencengangkan," kata pendeta Tao dengan heran. Di Menara Tanah, semakin jauh ke bawah, semakin besar pemaksaan energi atribut bumi yang ada. Jika Anda tidak tahan, Anda akan mudah terluka oleh goncangan tersebut, atau bahkan terbunuh oleh goncangan tersebut. Tentu saja, jika seseorang dapat menahan paksaan dari energi atribut bumi ini, berlatih di lingkungan seperti itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan keterampilan atribut bumi dan seni rahasia. Saya belum sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan energi yang dikaitkan dengan bumi di sini di lantai 6. Anda bisa turun ke lantai 7 sendiri. Ingat, semakin jauh Anda turun di menara, tekanan energi yang disebabkan oleh bumi yang ada akan lebih kuat. Semakin menakutkan, lebih baik Anda melakukan apa yang Anda bisa dan jangan memaksa masuk. Juga, ada sebuah gua di bawah menara tanah. Legenda mengatakan bahwa di dalam gua itu, ada bumi naga yang terlahir dengan kebijaksanaan. Kekuatannya sangat menakutkan, kamu jangan pergi ke gua itu. Petik 2, pendeta Tao memperingatkan, naga bumi dengan kebijaksanaan spiritual. Ye Yunfei terkejut. Novel 9 Matahari, bab 648. Betul, dikatakan bahwa naga bumi ditinggalkan oleh sekte bumi kita yang tebal, pendiri ajaran. Pagoda tanah ini juga dibangun oleh pendiri pagoda tanah. Awalnya, ada 5 naga bumi di bawah tanah menara. Belakangan, 4 dari mereka melarikan diri, dan hanya ada 1 yang tersisa. Bahkan pemimpinnya tidak akan berani memprovokasi tanah ini dengan santai, jadi Anda tidak boleh memprovokasi mereka. Petik 2, pendeta Tao memperingatkan, dia tahu bahwa Ye Yunfei adalah karakter yang tidak takut pada langit dan bumi. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk dan berjalan ke lantai 7. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke lantai 7. Pemaksaan energi atribut bumi yang ada di lantai 7 memang jauh lebih kuat. Ye Yunfei duduk dan mulai berlatih. Waktu terus berdetak. Ye Yunfei telah berlatih selama 2 bulan penuh di lantai 7. 2 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya merasa bahwa dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan energi atribut bumi di lantai 7. Tampaknya lantai 7 tidak banyak berpengaruh pada kultivasiku lagi. Ye Yunfei bergumam pada dirinya sendiri dan berdiri. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya dan mengguncangnya dengan ringan. Ledakan, sejumlah besar energi bumi melonjak dari segala arah dan mengalir ke telapak tangan. Seluruh telapak tangan melepaskan perasaan berat yang melampaui gunung Tai. Ning, Ye Yunfei melambaikan telapak tangannya. Boom, satu demi satu, tembok bumi lahir terus-menerus. Lingkungan tubuh Ye Yunfei ditumpuk satu sama lain, dikelilingi oleh dinding tanah yang ditangguhkan. Ini adalah teknik dinding pemadatan dalam fisiognomi. Bagus sekali, Ye Yunfei mengangguk puas. Yang disebut energi atribut bumi adalah Ki Bumi. Selama periode waktu ini, berlatih di menara bumi,
Meskipun alam Ye Yunfei tidak membaik sama sekali, dia menjadi semakin mahir dalam memanipulasi energi bumi. Jumlah ki bumi yang dapat dikendalikan juga meningkat. Adapun level di atas, tidak ada terobosan, itu karena Ye Yunfei menekan level tersebut dan belum ingin menerobos. Dalam kehidupan Ye Yunfei, dia tidak akan mengejar kecepatan terobosan ketika dia berada di atas alam, melainkan mencoba untuk memperbaiki dasar alam agar lebih kokoh, dan kemudian dia akan menerobos. Kemudian, Ye Yunfei datang ke lantai 8. Ye Yunfei merasa sedikit terkejut saat melangkah ke lantai 8. Sebab, pada lapisan ke-8, tidak ada lagi pemaksaan energi atribut bumi dibandingkan pada lapisan ke-7. Namun, di lapisan ke-8, ada banyak hukum tanah. Hukum sistem bumi ini seperti rantai ilusi, saling silang dan hampir menghalangi ruang di lantai 8. Begitu Ye Yunfei masuk, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Satu demi satu, hukum ilusi dari sistem tanah terjalin ke arah Ye Yunfei terus-menerus. Tampaknya lantai 8 terutama digunakan untuk mempraktikkan hukum sistem bumi. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei duduk dan mulai memahami hukum sistem bumi. Nyatanya, Ye Yunfei sudah mempelajari hukum sistem bumi saat dia menjadi Kaisar Langit. Oleh karena itu, yang disebut pemahaman sekarang hanyalah ulasan. Bagi Ye Yunfei, itu sangat mudah. Pada saat yang sama, di markas Sekte Houtu, di gunung budidaya tertentu. Di sebuah gua, seorang pria berbaju putih sedang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, pria berbaju putih mengubah wajahnya, membuka matanya, dan mengeluarkan komunikasi giok. Suye ini hanyalah kekuatan dari 5 alam gua surgawi, dan, setelah bergabung dengan Sekte Houtu kita, dia telah menjadi anak suci. Apa yang dipikirkan pemimpin dan para tetua itu? Juga, Suye ini, berani menyakiti adik laki-lakiku, dia benar-benar tidak memperhatikanku. Xiao Liang, petik 2, setelah pria berbaju putih membaca informasi di slip giok, wajahnya tenggelam, menyebabkan suhu di dalam gua turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Kemudian, dia mengangkat kembali slip giok komunikasi dan mengirimkan pesan. Setengah hari kemudian, sebuah berita, seperti kilat, dengan cepat menyebar di antara Sekte Houtu. Akan meninggalkan bea cukai dalam setengah bulan untuk melawan Suye. Segera, seluruh Sekte Houtu menjadi sensasi. Ada daftarnya jenius. Di daftar bakat, peringkat 100. Setiap murid yang bisa masuk daftar jenius adalah elit dari Sekte Bumi Tebal. Dan Xiao Liang ada di daftar talenta teratas, peringkat ketiga. Dapat dikatakan bahwa di antara para murid dari Sekte Bumi Tebal, Xiao Liang adalah sosok veteran kedua setelah Ouyang Feng. Adapun Suye, yang baru saja memasuki Sekte Houtu, dia segera menunjukkan bakatnya yang luar biasa, menjadi putra suci, dan kemudian mengalahkan Sang Guanba dalam satu gerakan, dan kemudian menjatuhkan Xiao Wu. Sekarang, Ouyang Feng, sosok kuno, akan berurusan dengan Suye yang baru naik daun, jadi tentu saja dia menarik banyak perhatian. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jika Xiao Liang bisa mengalahkan Suye sampai mati, itu akan menghemat banyak usaha kita. Tao Wenzi tertawa dan berkata setelah mengetahui hal ini. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan memudahkan Suye sampai dia mati. Ouyang Feng tersenyum penuh kemenangan. Suye, apakah dia lawan Xiao Liang? Pemimpin itu mengerutkan kening setelah mendengar berita itu. Sulit dikatakan, kekuatan Suye sangat misterius, dan tidak ada yang bisa melihat kekuatan aslinya. Xiao Liang berada di tahap tengah alam Xiaoxuan dan, selama bertahun-tahun, dia telah berlatih di pintu tertutup. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya, sulit ditebak. Yan Tianzong berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, di lantai 8 menara, 10 hari kemudian, aku telah sepenuhnya memahami hukum sistem bumi di sini di lantai 8. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei datang ke lantai 9. Pada lapisan ke-9, terdapat sejumlah besar hukum sistem tanah yang lebih canggih. Bahkan pemimpin Sekte Bumi Tebal dan para tetua itu tidak berani melangkah ke lantai 9 dengan santai. Karena, bagi kebanyakan prajurit, kekuatan hukum lebih menakutkan daripada kekuatan energi. Namun, bagi Ye Yunfei, hukum tanah ini tidak menimbulkan banyak ancaman.
Ye Yunfei duduk dan mulai memahami hukum sistem bumi di lantai 9. 10 hari kemudian, Ye Yunfei telah memahami semua hukum elemen bumi di lapisan ke-9. Tidak ada yang istimewa tentang hukum tanah ini. Hukum tanah yang saya pahami sebelumnya jauh lebih maju daripada hukum tanah di sini. Petik 2. Ye Yunfei berdiri dan berkata dengan bibir melengkung. Hah, ada gua. Tiba-tiba, Ye Yunfei menemukan pintu masuk gua di bagian bawah lantai 9 menara. Sejumlah besar energi atribut bumi terus mengalir keluar dari pintu masuk itu. Di gua ini, apakah ada naga bumi? Karena penasaran, Ye Yunfei datang ke pintu masuk gua. Gelombang paksaan kekerasan keluar dari gua. Dalam fisiognomi, naga bumi, juga dikenal sebagai naga bumi, dibentuk oleh kondensasi esensi geografi bumi. Di bawah banyak gunung dan sungai terkenal, tanah yang diberkati, tanah jedi, tanah berbahaya, dan bawah tanah, akan ada naga bumi. Ada beberapa naga bumi, yang berumur panjang, menyerap esensi matahari dan bulan, dan dapat melahirkan kebijaksanaan. Naga bumi yang cerdas ini adalah harta yang sangat berharga bagi para master bumi yang mempraktikkan fisiognomi. Naga bumi dapat digunakan untuk mengubah bentuk gunung dan sungai, atau menyusun berbagai formasi untuk mengunci arah urat tanah. Bahkan, master bumi bisa langsung menggunakan naga bumi untuk bertarung. Legenda mengatakan bahwa beberapa master bumi yang telah berkultivasi ke tingkat tinggi dapat memanggil ribuan naga bumi dalam satu pemikiran, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Masuk dan lihat. Ye Yunfei memikirkan semua jenis perkenalan singkat tentang naga bumi di fisiognomi, dan sangat penasaran, jadi dia melangkah menuju pintu masuk gua dan masuk. Novel 9 Matahari, bab 649. Berjalan ke dalam gua adalah terowongan yang berputar dan berbelok ke bawah. Di dalam terowongan, ada banyak hukum tanah, dan hukum tanah ini berubah menjadi pita kuning. Hukum sistem tanah ini telah menghasilkan paksaan hukum yang sangat besar. Hanya saja Ye Yunfei memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum sistem tanah, jadi dia sama sekali tidak takut dengan hukum sistem tanah ini, dan berjalan di dalamnya dengan sangat mudah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mata tiba-tiba terbuka dan sampai di gua bawah tanah yang besar. Skala gua bawah tanah ini sangat besar. Berdiri di dalamnya, orang tampak sangat kecil. Cacing tanah. Ye Yunfei menyipitkan matanya dan melihat ke kedalaman gua. Ada naga kaki yang merangkak di sana. Panjang naga ini lebih dari 1000 meter, dan kepala, tubuh, ekor, dan sisiknya seperti aslinya. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh naga itu agak ilusi dan beriak lembut. Mata naga itu tertutup dan tampaknya sedang tidur. Paksaan yang mengerikan dari energi atribut bumi dilepaskan dari tubuh naga, seperti lautan badai, berguling dan mengaum di gua bawah tanah. Bahkan Ye Yunfei hampir tidak bisa diam. Yang lebih menakutkan adalah ada pita kuning yang melilit tubuh naga. Ini adalah hukum sistem bumi yang sangat kaya. Gelombang pemaksaan hukum membuat gua bawah tanah ini sedikit berguncang. Di gua ini, hal yang paling menakutkan sebenarnya adalah paksaan hukum sistem bumi. Bahkan pemimpin sekte bumi tebal mungkin tidak berani datang ke sini, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Nyatanya, pemimpin dan tetua sekte bumi tebal tidak berani melangkah ke lantai 8 dan 9 menara bawah tanah, apalagi datang ke gua bawah tanah ini. Sebab, lantai 8 dan 9 dipenuhi dengan sejumlah besar hukum sistem bumi yang brilian. Hanya Ye Yunfei, yang dulunya adalah kaisar surga dan memiliki penelitian mendalam tentang hukum sistem bumi, yang dapat memasuki gua ini tanpa hambatan. Aku mengerti, energi atribut bumi dan hukum elemen bumi yang disimpan di menara bumi dilepaskan dan ditransmisikan oleh naga ini. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei menyaksikan naga bumi legendaris dari jarak sedekat itu setelah berlatih fisiognomi dan geologi. Rasanya agak baru. Saat ini, tiba-tiba, mata naga kuning tiba-tiba terbuka, menatap Ye Yunfei dengan sedikit kemanusiaan. Ye Yunfei mengerti bahwa naga kuning ini terkondensasi dari energi atribut bumi dan hukum elemen bumi. Itu sama dengan kombinasi energi dan hukum. Tak disangka, hikmat spiritual benar-benar lahir. Mata naga kuning menembakkan 2 lampu kuning, menatap Ye Yunfei dengan sedikit kewaspadaan. Mengaum, tiba-tiba, naga kuning itu meraung keras, seolah memprotes Ye Yunfei, si penyusup.
Raungan besar mengguncang tanah dan bergetar hebat. Seluruh menara tanah juga bergetar. Murid-murid Sekte Houtu yang berkultivasi di menara tanah semuanya ketakutan dan lari keluar dari menara tanah. Di markas Sekte Houtu, banyak pejabat tinggi juga merasakan getaran besar di tanah, dan mereka melompat satu persatu untuk melihat apa yang terjadi. Itu gerakan dari menara tanah, teriak pemimpin itu. Kemudian pemimpin itu meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju menara. Gedung-gedung tinggi lainnya juga bergegas menuju menara. Dalam waktu singkat, sejumlah besar pejabat senior dari Sekte Bumi Tebal datang ke menara tanah. Di menara tanah, satu persatu murid mati-matian kehabisan. Apa yang terjadi? Seorang penatua melangkah maju dan menghentikan beberapa murid untuk bertanya. Kami juga tidak tahu. Menara tanah tiba-tiba bergetar, dan tekanan energi di menara tanah terus meningkat. Petik 2. Jawab seorang murid, dengan panik. Oh, pemaksaan energi di menara tanah juga meningkat. Petik 2. Kata pemimpin itu dengan cemberut. Mungkinkah ada yang salah dengan naga di bagian bawah menara? Petik 2. Tebak seorang tetua. Ayo masuk dan lihat. Naga bumi itu sangat penting bagi Sekte Houtu kita. Itu memengaruhi keberuntungan Sekte Houtu kita, dan pasti tidak ada masalah. Petik 2. Pemimpin itu berpikir sejenak dan berkata. Kemudian, pemimpin itu melintas dan bergegas ke menara. Orang-orang tingkat tinggi lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi juga mengikuti dan bergegas ke menara. Hanya saja, ketika anggota tingkat tinggi dari Sekte Bumi Tebal ini turun ke lantai 6, mereka menemukan bahwa energi atribut bumi dan hukum sistem bumi menjadi semakin menakutkan. Bahkan pemimpinnya sangat terkejut. Orang-orang tingkat tinggi ini mencoba turun ke lantai 7, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Di antara mereka, beberapa eksekutif senior yang relatif lemah langsung terluka oleh keterkejutan tersebut. Dengan kemampuan kita tidak bisa masuk lebih dalam. Jika kita memaksa masuk lebih dalam, hidup kita akan berada dalam bahaya. Ayo keluar. Petik 2. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, orang-orang tingkat tinggi ini keluar dari menara tanah dan berdiri di depan menara tanah dengan cemas. Saat ini, menara tanah sudah dikelilingi oleh para murid. Di bagian bawah menara, di gua bawah tanah. Hah, naga bumi ini sebenarnya diikat di sini. Ye Yunfei memandangi naga kuning yang mengaum, dan tiba-tiba jantungnya bergerak. Ye Yunfei melihat bahwa serangkaian rantai besi ilusi terikat erat di tubuh naga kuning ini. Rantai besi ilusi ini terdiri dari banyak rune khusus. Mungkinkah itu teknik mengikat naga dalam fisiognomi? Ye Yunfei melihat rantai besi itu, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Dalam fisiognomi, ada catatan tentang teknik rahasia yang sangat cerdik yang disebut teknik mengikat naga. Teknik mengikat naga dapat digunakan untuk mengunci naga bumi. Namun, hanya Master Bumi yang sangat mahir dalam Taoisme yang dapat melakukan teknik pengikatan naga. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa di antara Sekte Bumi Tebal, termasuk pemimpin dan pejabat tingkat tinggi itu, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan teknik pengikatan naga. Menurut Kepala Jalan Datun, awalnya ada 5 naga bumi di bawah menara tanah, kemudian 4 di antaranya kabur, dan 1 tersisa. Tampaknya beberapa master kuno dari Sekte Houtu menggunakan teknik mengikat naga untuk mengunci 5 naga bumi di sini. Setelah itu, 4 dari mereka melarikan diri. Dan yang terakhir ini tetap ada, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Ho ho, bila kuning meneriaki Ye Yunfei beberapa kali lagi, menggulirkan hukum sistem bumi, dan datang untuk menekan Ye Yunfei. Segera, pita berwarna kuning terus-menerus lahir dan membanjiri Ye Yunfei. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak takut dengan hukum sistem bumi. Ye Yunfei berdiri di tempat dan berkata pada naga bumi. Naga bumi menatap Ye Yunfei dengan curiga, dan sepertinya bertanya-tanya mengapa manusia di depannya sama sekali tidak takut dengan paksaan yang sah. Itu berhenti mengaum, tolong aku. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa yang lemah mencapai Ye Yunfei. Oh, apakah pria ini benar-benar terlahir dengan kebijaksanaan dan tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain? Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Aku semakin lemah, dan aku harus pergi ke tempat lain untuk mengisi kembali energiku. Kalau tidak, itu akan hilang dalam waktu singkat. Petik 2. Naga bumi mengirimkan gelombang kekuatan jiwa lainnya, yang menyebar ke tubuh Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 650. Ye Yunfei menatap naga bumi,
tapi tidak merespon untuk beberapa saat. Mata naga bumi, seperti sepasang lentera kuning besar, juga menatap Ye Yunfei, mengungkapkan arti memohon. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Sesaat kemudian, Ye Yunfei mengirimkan gelombang kekuatan jiwa. Kamu bantu aku melepaskan belenggu di tubuhku. Naga bumi tampak sangat bersemangat saat menerima tanggapan Ye Yunfei, dan segera menjawab. Pada saat yang sama, itu mengirim pesan kekuatan jiwa lainnya. Pesan kekuatan jiwa ini adalah untuk membimbing Ye Yunfei tentang cara mematahkan rantai besi ilusi itu. Ye Yunfei membacanya secara mendetail, dan kemudian menyadari bahwa untuk melepaskan rantai besi ilusi itu, seseorang harus memiliki basis kultivasi yang sangat baik dari sistem hukum bumi. Dan Ye Yunfei kebetulan memenuhi persyaratan. Diperkirakan naga bumi juga menemukan ini, karena hukum sistem tanah yang baru saja dirilisnya tidak berpengaruh sedikit pun pada Ye Yunfei. Itu sebabnya ia meminta bantuan Ye Yunfei. Tolong aku sudah lama terikat di sini, dan energiku hampir habis. Energi bumi di sekitar telah kuhisap. Aku harus pergi ke tempat lain untuk mengisi kembali energi, atau aku akan mati. Naga bumi pesan kekuatan jiwa memohon dikirim. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Naga tanah membeku. Meski awalnya melahirkan kecerdasan spiritual, pemikirannya relatif sederhana. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Naga bumi menatap Ye Yunfei tanpa daya dengan sepasang mata lengkeng seperti lentera. Bisakah kamu mengenaliku sebagai master? Ye Yunfei bertanya. Ye Yunfei teringat pengantar fisiognomi dan ilmu bumi saat berlatih fisiognomi dan ilmu bumi. Jika Anda dapat memiliki naga bumi untuk bekerja sama dengan latihan tersebut, manfaatnya akan sangat besar. Karena naga bumi di depan saya meminta bantuan, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini dan menaklukkan naga bumi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, naga bumi tampak sedikit kusut untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, oke, kamu bisa memerintahku dengan meninggalkan bekas di kepalaku. Naga bumi mengangguk setelah berpikir sejenak. Untuk satu hal, energinya akan habis, dan tidak akan bertahan lama. Ini adalah satu-satunya pilihan. Kedua, meskipun pada awalnya telah mengembangkan kecerdasan spiritual, pemikirannya masih relatif naif dan sederhana, serta belum memikirkan secara matang nasib seperti apa yang akan dihadapinya setelah dikendalikan oleh manusia di depannya. Dengan baik, Ye Yunfei sedikit bersemangat. Mampu mengendalikan naga bumi sangat membantu saya untuk berlatih fisiognomi. Setelah berlatih fisiognomi, Ye Yunfei menjadi tertarik dengan teknik ini. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Ye Yunfei segera dilepaskan, meluas ke arah kepala naga bumi. Naga bumi tidak melakukan perlawanan, dan bekerja sama dengan patuh. Energi yang dimiliki naga bumi ini sangat besar. Tidak mudah meninggalkan bekas kekuatan jiwa di kepalanya. Untungnya, Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, jadi dia telah mempelajari jejak kekuatan jiwa dengan sangat dalam. Selain itu, masih ada jejak sisa jiwa kaisar di lautan jiwa. Jadi, setelah setengah hari, akhirnya saya berhasil meninggalkan bekas jiwa di kepala naga bumi ini. Segera, Ye Yunfei merasa bahwa dia memang bisa mengendalikan naga bumi ini. Kemudian, Ye Yunfei mulai melepas rantai besi ilusi untuk naga bumi ini. Rantai besi ilusi ini ditinggalkan oleh ahli bumi yang sangat pandai yang melakukan teknik pengikatan naga. Sangat kuat, namun, setelah sekian lama, lebih dari separuh energi rantai besi ini telah dikonsumsi. Oleh karena itu, Ye Yunfei menghabiskan beberapa jam, dan akhirnya melepas semua rantai besi di tubuh Dilong. Naga bumi diikat oleh rantai besi ini untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang tiba-tiba dilepaskan, mengaum dengan penuh semangat. Segera, menara tanah di atas bergetar hebat. Seluruh bumi juga bergetar, seperti gempa bumi. Di menara tanah, anggota tingkat tinggi dari Sekte Bumi Tebal, serta banyak murid, telah menjaga menara tanah. Karena menara bumi sangat penting bagi Sekte Bumi Tebal, itu ditinggalkan oleh leluhur kuno. Selain itu, ini juga merupakan tempat yang sangat baik bagi para murid dalam ajaran untuk berlatih. Menurut legenda, menara bumi juga merupakan keberuntungan dari Sekte Houtu. Oleh karena itu, pejabat tinggi tersebut telah menjaga menara tanah, memperhatikan perubahan menara tanah. Di bawah menara tanah, apa yang terjadi? Murid tingkat tinggi itu dan murid-murid di sekitarnya memandangi menara tanah yang reot, gemetar ketakutan. Tuan, Suye masih berkultivasi di pagoda bumi,
apakah Anda benar-benar tidak melihatnya? Tanya pendeta Tao kepada tuannya Yan Tianzong. Pertanyaan ini telah ditanyakan lebih dari belasan kali oleh Datun Daois. Aku benar-benar tidak melihat Suye. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada pemimpinnya. Jawab Yan Tianzong. Ada perubahan besar di menara tanah. Begitu banyak murid yang keluar. Apakah Suye sudah keluar? Tanya Yan Tianzong. Aku tidak melihatnya keluar. Pendeta Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah sesuatu akan terjadi pada Suye? Pemimpin itu berdiri di sampingnya, tanpa sadar mengerutkan kening, sedikit khawatir. Setelah kesulitan besar, dia menemukan seorang jenius yang dapat digunakan untuk melawan Tao Wenzi dan kedua guru dan muridnya. Jika sesuatu terjadi pada Suye, dia tidak tahu di mana menemukan seorang jenius dengan bakat setinggi itu. Tampaknya Suye masih berada di dalam menara, dan kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Di sisi lain, Tao Wenzi, kedua master dan magang mendengar dengan jelas, dan mau tidak mau menjadi sangat bersemangat. Kunjungan tiba-tiba Suye ke Sekte Houtu benar-benar mengancam status Ouyang Feng. Oleh karena itu, dua guru dan murid Ouyang Feng tentu saja berharap Ye Yunfei akan mati. Aku tidak berharap Suye mati di menara. Sayang sekali, aku tidak sempat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak laki-lakiku memberinya pelajaran. Di kejauhan, seorang pria ungu mendengus dingin. Pria berpakaian ungu ini tidak lain adalah Xiao Wu. Di lantai 5 menara bawah tanah, dia dipaksa berlutut oleh Ye Yunfei, bahkan tersingkir, dan dibawa keluar dari menara bawah tanah, merasa sangat terhina. Jadi, dia segera memberitahu kakak laki-lakinya Xiao Liang tentang hal itu. Biarkan Xiao Liang membalaskan dendamnya. Tak disangka, kini, bocah bernama Suye itu mengalami kecelakaan di menara bawah tanah. Buat dia merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, di gua bawah tanah, aku akan pergi ke tempat lain sekarang untuk mengisi kembali energiku, kata naga bumi kepada Ye Yunfei. Suara itu jatuh. Tubuh naga besarnya tiba-tiba bergerak. Booming, naga bumi ini tiba-tiba datang ke tubuh Ye Yunfei. Kepala besar itu tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan mengangkat Ye Yunfei ke atas kepalanya, di antara dua tanduk naga. Kemudian, naga bumi bergegas keluar dari gua bawah tanah dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dengan cepat berenang di bawah tanah. Setelah beberapa saat, kemudian datang ke area bawah tanah lainnya. Fiu, naga bumi tiba-tiba membuka mulutnya, dan mulai menelan energi bumi di sekitarnya. Sejumlah besar energi bumi melonjak, terus-menerus tersedot ke dalam mulut naga bumi. Bersambung.